agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelasnya Willy untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita absen dulu ya. Adriel Dwi Chandra. Ajuin tangannya. Cinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana? Bingung. Berarti kita harus adanya pemanasan dulu nih. Sudah olahraga belum pagi ini? Belum. Silakan kita berdiri dulu, kita olahraga sejenak dulu. Perhatikan dan ikuti apa yang ibu katakan ya. Tangan ke atas. Oke, tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Paham? Lagi. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Nah, masih ada. Masih ada yang tidak konsentrasi. Kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang virus. Tentang virus ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang virus. Tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Penyakit apa saja yang kalian tahu? Yang kalian masih ingat dalam pembelajaran minggu lalu? Influenza. Influenza virusnya apa? Virus influenza. Apalagi? Penyakit penyebab virus apa lagi? AIDS. Oke. Apalagi? Corona, COVID-19 ya. Yang ternyata katanya menurut pemberitaan minggu-minggu ini, katanya virus corona atau COVID-19 itu sedang marak kembali. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan. Apalagi ya, sekarang cuacanya sudah berganti. Kemarin musim kemarau, sekarang sudah mulai musim penghujan. Banyak penyakit, makanya jaga daya tahan tubuh kita. Pelajaran hari ini itu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Nah, kalian pernah berkunjung ke kebun binatang tidak? Pernah. Di kebun binatang kalian jumpai hewan apa saja? Harimau. Apalagi? Nah, ketika kalian amati di kebun binatang, satu hewan misalkan badak dengan hewan yang lain, apapun sama jenisnya, badak dengan badak, sama tidak persamaannya? Beda. Bisa kita lihat perbedaannya dari apa? Dari ciri fisiknya. Misalnya tadi ya, Ajri ke kebun binatang itu katanya tadi melihat burung. Nah, macam-macam burung itu apa saja? Cendrawasih, beo, kakak tua, makau. Oh, ada burung makau. Oh, benar, ada burung makau. Keempat jenis burung ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, terlihat ya perbedaannya dari apa saja? Dari segi warna, oke. Dari segi bentuknya, apalagi ukurannya. Dari segi suaranya mungkin juga berbeda. Nah, itu yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati. Nah, dengan kita mempelajari keanekaragaman hayati ya, berarti kita itu telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau tidak adanya keanekaragaman, tidak adanya keragaman makhluk hidup ya, berarti manusia itu akan sulit nanti untuk hidup dengan layak. Dengan kita mempelajari keanekaragaman hayati, berarti manfaatnya sangat banyak bagi kita. Bisa menambah tingkat oksigen dunia, meningkatkan oksigen dunia dengan keanekaragaman hayati. Itu yang patut kita syukuri. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan tempat ya di Indonesia, di negeri kita tercinta
dalam negeri kita itu masih sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Studi literatur, peserta didik mampu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menelaah keanekaragaman hayati di Indonesia, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem berdasarkan fungsi dan manfaatnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu merancang laporan hasil diskusi mengenai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan fungsi dan manfaatnya dengan tepat. Ibu sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, berdasarkan gaya belajar. Ada pembelajaran itu ada yang kelompok visual, ada yang kelompok auditori, ada yang kelompok kinestetik. Ya, berdasarkan gaya belajar kalian yang memang sudah kita tentukan di pembelajaran yang lalu. Ya. Nah, silakan sekarang berkumpul bersama kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya. Oke. Kalian perhatikan gambar di papan tulis. Nah, di sini ada gambar apa di sini? Ada gambar komodo. Kemudian kedua. Tuh. Jelas? Ada gambar apa saja di sini? Bunga bangkai. Oke, apa lagi? Orang hutan. Apa lagi? Ada salah satu. Apa lagi? Harimau. Oke, nih. Merak. Ya, burung merak. Oke. Ini merupakan salah satu contoh sebagian kecil dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, hewan endemik yang ada di Indonesia, asli Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan asalnya dari mana? Oh, komodo. Dari mana komodo? Dari Nusa Tenggara. Oke, dari Flores ya. Di Pulau. Sebelum kita lanjut ke pengenalan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, nah di sini Ibu sudah menyediakan ya pretest terlebih dahulu ya. Ibu link Google Form-nya Ibu kirim ke grup ya. Bukan. Paling bawah. Ya, sini ya. Sudah, kita lanjutkan ya. Serta perwakilan kelasnya maju ke depan untuk mengambil bahan ajar dan juga LKPD-nya. Kalian perhatikan video melalui scan barcode-nya ya. Nah, silakan sekarang dibuka LKPD-nya, kemudian dikerjakan yang ada di LKPD sesuai dengan perintahnya. Oke, untuk yang visual, untuk yang auditori, silakan dibuka link YouTube-nya, diamati videonya. Oke. Yang kinestetik, Ibu sudah membawa ada contoh dari keanekaragaman hayati di Indonesia, ya. Ada contoh realnya, nyatanya. Tapi Ibu ini nih, di lingkungan sekitar kita ini kan banyak tumbuh-tumbuhan ya. Nah, silahkan satu orang perwakilan cari. Coba, Ibu ingin tahu nih, apa yang bisa kalian amati dari keanekaragaman hayati tingkatnya, tingkat jenis atau tingkat ekosistem? Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Rekalita, silahkan coba. Rekalita, so di luar dari lingkungan sekitar kita, apa yang bisa rekalita amati? Bawa ke sini, Mas.
Oh, enaknya itunya. Mau seperti apa? Oke. Ciri-ciri malu manis. Nih bukunya dipakai. Buku papernya dipakai. Kalau perlu ada notif di sini. Nanti dijelaskannya, dipresentasikannya, kenapa ini masuknya ke dalam meneliti atau menelaah, ini tuh termasuk apa? Tingkat yang mana? Tingkat? Kenapa spesies? Ini sama tidak? Beda. Jenisnya sama nggak? Jenisnya? Sama. Gimana maka? Oke, berarti kalau sama jenisnya, tingkat beda. Iya, tingkat jenis. Nah, dilihat-lihat lagi. Ingat, tadi kata ibu kalau tingkat spesies itu spesiesnya atau jenisnya sama atau tidak? Beda. Ya. Kalau tingkat spesies itu jenisnya beda. Yang samanya apa? Dalam satu family. Nah, misalnya ada apa tuh? Iya, makanya dibaca buku paketnya, dibaca sumber-sumber yang lainnya, biar nanti paham. Oke, terus ya. Nah, kita presentasikan hasil. Keanekaragaman hayati adalah jenis yang makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman baik itu variasi bentuk, penampilan, waktu dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa memiliki oleh beraneka ragam makhluk hidup. Sudah ada dari sebelumnya bahwa makhluk hidup sejenis berinteraksi dalam satu populasi. Kemudian berbagai makhluk hidup berinteraksi dalam suatu komunitas. Kemudian makhluk hidup dalam satu komunitas berinteraksi dengan benda-benda berbeda, yang menyebabkan air, tanah, dan sebagainya geologi mengenal keanekaragaman makhluk hidup dari tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem contohnya adalah savana, ciri-cirinya berikut tropis, suhu udara panas, flora didominasi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman suku ini dapat ditentukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam jenis atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman spesies itu semakin tinggi. Misalnya di sini ada contoh keanekaragaman jenis seperti kacang-kacangan, kacang tanah, dan kacang mede. Jenisnya sama tetapi gennya berbeda, tapi mereka masih satu famili. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan padahal masih satu jenis dalam tingkat ini? Karena dalam penurunannya tidak mungkin bakal terlalu sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinesi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah adanya perbedaan atau variasi sifat ciri di antara makhluk hidup di berbagai tingkatannya, yaitu gen, jenis, dan iklimnya seimbang, curah hujannya tinggi, memiliki banyak pohon. Lalu contoh yang kedua ada savana. Ciri-cirinya terdapat di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis. Yang kedua, iklim yang bertolak belakang didominasi flora perumputan. Suhu udaranya cenderung panas. Ekosistem yaitu ada pada rumput dan pantai. Ciri-ciri dari padang rumput yaitu terletak di wilayah tropis sampai subtropis, berupa lahan yang luas, mempunyai tanaman khas, habitat beberapa hewan, mempunyai cuaca yang khas, sabana, stepa, dan tundra. Dan untuk ciri-ciri pantai yaitu biasanya terdapat ekosistem mangrove di sekitarnya. Biasanya terdapat pola usaha budidaya payau, memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga secara baik, berperan sebagai rumah yang bagi banyak jenis makhluk hidup sekaligus dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan juga di sekitarnya. Ambil kesimpulannya. Siapa yang menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu kita bagi ke dalam berapa tingkat? 3. Pertama ada tingkat G. Kedua ada tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga ada tingkat ekosistem. Kalau gen, cirinya apa? Jenisnya sama, tapi kerangka penyusun sifat menurunnya yang berbeda. Kalau tingkat jenis, cirinya apa? Jenisnya berbeda, tapi masih dalam satu family. Ya. Kemudian yang tingkat ekosistem, yang mempengaruhi terhadap tingkat ekosistem itu adanya komponen biotik dan komponen abiotik di dalamnya. Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Oke. Ibu ingin tahu nih refleksi kita pada pembelajaran hari ini dengan kalian menuliskan. Apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Ya. Apa yang bisa kalian pahami? Silakan ditulis, nanti ditempelkan di hasil refleksi. Tempel di depan. Oke. Dengan materi kita hari ini, jadi kita bisa belajar di rumah tentang keanekaragaman hayati yang sudah kita pelajari, kemudian materi tentang ekosistem. Ya. Nah, untuk mengetahui sekarang kita sedang belajar tentang keanekaragaman hayati, kita ingin tahu nih ada perubahan tidak dari hasil pembelajaran kita hari ini. Maka ibu adakan web test dulu ya. Ibu kirim linknya. Ya, di sini. Silakan. Ada kita menggunakan aplikasi Wordflow. Pilih. Udah, oke. Terima kasih. Nanti ibu periksa ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya dengan pembelajaran yang baru dan menarik lainnya. Satu kata untuk hari ini, pembelajaran apa? Seru. Apalagi? Senang. Apalagi? Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan ini untuk memimpin doa. Mulai.